Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdullah. Pemahaman pertama, syarifah lebih baik berzina dengan non sayyid daripada menikah dengan non sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat pemirsa dan juga subscriber dimanapun berada, dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kafaah. Hari ini kita akan ulas tentang kafaah perempuan-perempuan Ba'alawi, di mana kafaah ini sering diselewengkan tentang fatwa-fatwa ulama terkait adanya kesetaraan di dalam pernikahan, terutama tentang wanita-wanita Ba'alawi. Karena sekarang ini sedang ramai sekali tentang carut marut kafaah. Nah, seperti di video tadi ini, kalau melihat dari penjelasan seorang Habib tersebut, kayaknya kalau kita bahasakan dengan bahasa yang kasar, begitu hinanya orang yang bukan Habib atau nun sayyid atau orang pribumi. Apakah memang betul demikian? Nah, kali ini kita akan kupas melalui tulisan Kiai Haji Ali Badri. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya melalui tulisan Kiai Haji Ali Badri. Nah, kita akan ambil catatan Kiai Haji Ali Badri ini di catatan keempat. Banyak habaib yang mengklaim bahwa kafaah nasab atau syarifah tidak boleh menikah dengan non sayyid adalah kesepakatan semua keluarga Ba'alawi. Itu yang menjadi klaim ya. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa di Hadramaut sendiri ketatnya masalah kafaah hanya di kota Tarim saja. Di luar Tarim tidak seketat di kota Tarim. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, itu kakek saya, dalam kurung Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, mendapat cerita dari Sayyid Yusuf bin Abid bahwa Sayyid Abdurrahman bin Syihab ini tinggal di Tarim, mengirim seorang syarifah yang wali nikahnya sedang pergi jauh, mengirim pada Sayyid Yusuf yang tinggal di luar Tarim, agar Habib Yusuf menikahkan syarifah itu dengan seorang laki-laki dari keluarga Bahanan, bukan Sayyid. Maka beliau pun menikahkannya. Tidaklah akad pernikahan itu dioper pada Sayyid Yusuf kecuali karena Sayyid Abdurrahman bin Syihab itu takut ditegur oleh para Sayyid di Tarim. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Istizadah halaman 1371. Namun rupanya bahkan di Tarim sekalipun hanya ketat di kalangan tertentu saja. Setidaknya di kalangan ulama habaib masih ada toleransi. Dalam kitab dan halaman yang sama, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf juga menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani pergi ke Tarim dan menikahkan para syarifah di sana dengan keluarga Bafadol, bukan Sayyid. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani adalah seorang ulama kota Adan, kelahiran tahun 852 Hijriah, terkenal sebagai orang yang alim dan waliullah. Beliau adalah keponakan Habib Ali Asyakran. Nah, ini buktinya. Nah, Habib Abu Bakar Al-Idrus, seorang Habib yang alim dan terkenal waliullah, menikahkan syarifah dengan keluarga yang bukan Sayyid.
Kemudian seperti yang telah saya singgung di awal bahwa ketika di Nusantara Raya, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ribut pertikaian imigran Yaman antara Ba'lawi dan non-Ba'lawi gara-gara seorang India menikahi Syarifah Ba'lawi, datanglah fatwa dari dua ulama besar di Hadramaut. Yang pertama dari Qadhi Siwun yang bernama Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Yang kedua adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan mufti provinsi Hadramaut. Kedua fatwa itu membolehkan Syarifah menikah dengan non sayyid terkait fatwa Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf berkata, dan seperti itu juga saya berfatwa pada tahun 1355 Hijriah tentang seorang lelaki yang datang dari India dan menikahi seorang Syarifah dengan keridhaannya dari walinya. Berdasarkan pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab syarahnya, dan seandainya seorang Syarifah telah mengizinkan walinya untuk menikahkan dengan laki-laki yang ia kira sepadan, kemudian nampaklah setelah akad nikah bahwa suaminya itu adalah seorang fasik atau rendah nasabnya pekerjaannya, maka Syarifah itu tidak punya pilihan lain untuk menggagalkan pernikahan karena dia sendiri yang sembrono dengan tidak meneliti sebelum pernikahan. Saya pun memperlihatkan fatwa saya itu pada banyak ulama. Di antaranya adalah ulama yang paling agung pada zaman itu di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tidak seorang pun dari mereka yang menolak fatwa saya. Pernikahan orang India dengan Syarifah itu pun berlanjut hingga kini. Lalu kenapa Ba'lawi Indonesia sangat kompak berpegang teguh pada pendapat yang tidak membolehkan Syarifah menikah dengan non sayyid, sementara di Hadramaut sendiri dianggap masalah khilafiyah? Sampai-sampai Habib Ali Muhsin As-Segaf berkata, sebagaimana termasuk yang aneh adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Sayyid Umar Alatas Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut yang telah berfatwa menentang fatwa beliau mulai dari dasarnya al-istizadah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, dan termasuk yang lucu sebagaimana termasuk yang aneh adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Sayyid Umar Alatas Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut yang telah berfatwa menentang fatwa beliau. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin, dan termasuk yang lucu adalah apa yang diceritakan kakek saya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, bahwa beliau pernah diberi uang sogokan sebesar 200 rial, nilai uang yang sangat besar ketika itu. Uang itu diberikan melalui Syekh Salim bin Muhammad Al-Khatib agar Habib Abdurrahman berfatwa tidak syah Syarifah menikah dengan non sayyid. Namun beliau menolak. Beliau tidak mau melanggar syariat demi sebuah kepentingan. Dari semua cerita di atas juga cerita-cerita sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Ba'lawi yang hijrah ke Indonesia itu memang beda sekali dengan Ba'lawi yang sejak awal bertahan di Hadramaut. Pertama, kebanyakan yang hijrah ke Indonesia ini memang bertujuan mencari harta dunia, sehingga kepergian mereka tidak diridhoi oleh ulama habaib Hadramaut. Kedua, kebanyakan Ba'lawi Indonesia pada masa konflik itu memusuhi ulama habaib Hadramaut karena habaib Hadramaut menentang fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait pernikahan Syarifah dengan non sayyid. Kesimpulannya, kebanyakan Ba'lawi yang hijrah ke Indonesia itu memang para pembangkang, sedangkan yang bertahan di Hadramaut adalah Ba'lawi yang baik-baik. Kembali ke masalah kafaah. Fakta yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah itu jelas-jelas membantah klaim bahwa pendapat Habib Utsman bin Yahya adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Ba'lawi sedunia, alih-alih Ahlul Bait sedunia. Itu hanya cuman klaim belaka. Mengenai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf
bahwa aneh sekali ketika Ba'alawi Indonesia bersikeras memegang fatwa Habib Umar Alatas yang senada dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya. Padahal level mereka di bawah ulama Habib Hadramaut. Kita pun pasti menganggap itu sebagai hal yang aneh. Mereka berani mencaci maki ulama Habib Hadramaut demi mempertahankan pendapat yang lemah ini. Bahkan demi pendapat yang lemah ini, mereka mengorbankan persaudaraan dengan sesama imigran Yaman yang non-Ba'alawi. Bertikai fisik dan saling caci maki dan saling caci di media, sehingga membuat malu bangsa Arab di negara-negara Arab, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk perang opini. Maka di atas keadilan itu kemudian muncul pertanyaan, ada apa di balik semua ini? Saya pun kemudian merasa menemukan jawaban setelah membaca sejarah mereka dalam kitab Al-Istizadah. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi dan tidak boleh berpakaian dengan pakaian pribumi. Ini diambil dari keterangan kitab Al-Istizadah. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menantu pribumi. Saya mencurigai Senok Horgon sebagai orang yang inisiatif mengangkat masalah kafa'ah ini untuk mendukung peraturan Belanda itu. Senok Horgon adalah orientalis bayaran Belanda yang pakar di dalam keilmuan dan sejarah Islam. Pasti dia tahu bahwa di kalangan Ba'alawi ada yang fanatik soal kafa'ah. Ia pun memanfaatkan itu untuk mendukung peraturan pemerintah kolonial Belanda. Karena dengan fatwa Habib Utsman itu, setengah target peraturan Belanda dipenuhi. Setidaknya untuk kalangan Ba'alawi, yaitu perempuan Ba'alawi tidak berani menikah dengan pribumi karena bertentangan dengan fatwa dan bertentangan dengan peraturan Belanda. Jadi pihak kolonial Belanda memang patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah kafa'ah nasab yang sebenarnya sepele ini, yakni masalah khilafiyah. Kecurigaan ini didukung dengan fakta bahwa ternyata imigran Yaman bukan hanya membuat keributan di Indonesia saja, melainkan juga membuat keributan di Afrika, India, dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Sebenarnya kalangan Ba'alawi pernah bermasalah terkait kafa'ah nasab ini. Di Mekah mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz bisa disebut Syarif Makkah karena Makkah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu Syarif Makkah marah pada kalangan Ba'alawi sehingga membuat larangan memanggil Ba'alawi dengan Sayyid. Bahkan Syarif Makkah pernah menghukum seorang Ba'alawi karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Ba'alawi itu dihukum dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah. Ini di keterangan dalam kitab Al-Istizadah. Entah kenapa Syarif Makkah semarah itu dan menganggap Ba'alawi tidak sekufu dengan Syarif Makkah. Apakah Syarif Makkah termasuk orang yang menolak nasab Ba'alawi atau karena marah saja? Wallahualam. Intinya kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga Ba'alawi bahwa ketika mereka memaksakan pendapat terkait kafa'ah nasab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mempermalukan mereka dengan kasus di Mekah itu. Ketika mereka mencaci maki pribumi karena menikahi wanita mereka, ternyata keluarga mereka mengalami hal yang lebih parah daripada pribumi itu, yaitu keluarga mereka ditakzir oleh Syarif Makkah dan dipaksa menceraikan istrinya. Doktrinisasi masalah kafa'ah kemudian berkembang. Ba'alawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman pertama, Syarifah lebih baik berzina dengan non-sayyid daripada menikah dengan non-sayyid. Karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah SAW. Karena anak zina itu bernasab pada ibunya. Kalau anak syah itu bernasab pada ayahnya. Saya pernah mendengar ini langsung dari seorang Habib yang alim. Waktu itu beliau hanya menukil saja dari salah satu Habib lain. Namun saya juga mendengar dari orang-orang Kalimantan Barat bahwa di sana juga sering didengarkan Ba'alawi bilang begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini parah ya kalau pendapat seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.